secara rasional dan empiris membentuk dua kutub yang saling bertentangan, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Akhirnya timbul gagasan menggabungkan kedua pendekatan tersusun metode yang dapat lebih diandalkan untuk menemui ilmu pengetahuan yang benar. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme dapat memastikan kebenarannya memberi kerangka pengujiannya. Dengan demikian, pengetahuan yang dihasilkan ialah pengetahuan yang konsisten dan sistematis, serta dapat diandalkan karena telah diuji secara empiris. Langkah-langkah yang terdapat dalam proses kegiatan dunia, kerangka dasar prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, penemuan atau penentuan masalah. Yang kedua, perumusan kerangka masalah. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Yang keempat, deduksi hipotesis. Yang kelima, penelitian hipotesis. Yang keenam, keterbatasan dan keunggulan metode ilmiah. Sikap ilmiah. Menurut Astronomi Pertama tahun 2008, halaman 115, mengemukakan bahwa salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamnya adalah pembentukan sikap ilmiah. Ada beberapa macam sikap ilmiah, diantaranya sebagai berikut. 1. Jujur, dapat dicerminkan dengan melaporkan hasil pengamatan secara objektif. 2. Terbuka, seorang ilmuwan harus mempunyai pandangan yang luas, terbuka, bebas dari praduga, tidak meremehkan gagasan dan tidak menerima atau menolaknya. Yang ketiga, toleran, tidak merasa dirinya paling hebat dan tidak memaksakan suatu pendapat kepada orang lain. Yang keempat, skeptis, ilmuwan pencari kebenaran akan bersikap hati-hati, meragui dan skeptis. Sikap skeptis perlu dikembangkan untuk menghindari menerima kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, setiap informasi perlu diuji. Kebenarannya perlu dicek, informasi memerlukan verifikasi. Setelah bukti-bukti cukup, baru boleh mengambil kesimpulan dan akhirnya memberikan keputusan. Yang kelima, optimis, ilmuwan harus berpengharapan baik dan tidak berpikiran bahwa sesuatu tidak dapat dikerjakan. Yang keenam, pemberani, berani melawan ketidakbenaran, penipuan, manipulasi data yang menghambat kebenaran. Pengertian IPA. Apa itu IPA? IPA didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. IPA merupakan cabang pengetahuan yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data, dan biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif, yang melibatkan aplikasi penalaran kuantitatif dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Hakikat IPA. Manusia sebagai makhluk hidup diberi akal budi oleh Tuhan. Dengan akal budi, manusia timbul rasa ingin tahu yang selalu berkembang dan tidak pernah ada puasnya. Manusia melalui panca indera yang manusia miliki dapat menerima rangsangan dan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, termasuk gejala di alam semesta ini. Tanggapan gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa alam merupakan suatu pengalaman. Pengalaman tersebut dari zaman ke zaman akan terakumulasi karena manusia mempunyai rasa ingin tahu terhadap segalanya di alam semesta ini. Perkembangan pengetahuan lebih diperlancar lagi dengan adanya tukar-menukar informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman manusia yang satu dengan yang lain, sehingga akumulasi pengetahuan berlangsung cepat. Awal IPA dimulai pada saat manusia memperlihatkan gejala-gejala alam, mencatatnya, kemudian mempelajari. Dengan peningkatan daya pikirnya, manusia akhirnya dapat melakukan eksperimen, maka lahirlah IPA sebagai ilmu yang mantap. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman kuno sampai pertengahan sudah banyak, tetapi belum proses secara sistematis dan belum dianalisis dengan detail. Hasil yang didapat biasanya masih diwarnai oleh cara berpikir akhir, filsafat, agama, atau bisnis. Setelah ditemukan alat-alat yang makin sempurna, maka ditemukan metode eksperimen. Setelah dikembangkannya metode eksperimen ini, pengetahuan berkembang dengan besar. Kemudian dari 2015 untuk menjelaskan materi, Van Buteha, saudari Nadia akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi. Jadi dari artikel yang saya baca berkaitan dengan materi hari ini, ada yang menyatakan bahwa keterbatasan dan keunggulan semua kesimpulan ilmiah atau kebenaran ilmu itu termasuk IPA bersifat tentatif. Artinya kesimpulan itu dianggap benar selama belum ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan itu. Apakah hal ini juga bisa dikatakan sebagai kemajuan atau perkembangan? Karena jadi benar atau tidaknya suatu fakta itu tidak berpacu pada satu fakta.
Ya, jadi pertanyaannya itu apakah dugaan itu bisa digunakan saat ini atau masa yang akan datang. Nah, jadi gini, itu kan metode ilmiah. Metode ilmiah itu dapat memberikan latihan dan kebiasaan yang berpikir sistematis, logis, dan analitis. Kemudian adanya menolak paham tahayul atau sesuatu yang berkaitan dengan mitos. Karena dia metode ilmiah, jadi harus pembuktian, harus ada buktian. Seperti teori gravitasi, semua benda itu pasti jatuh. Sehingga pembuktiannya seperti itu. Sama seperti asal usul toge. Toge itu ada pohonnya nggak sih? Nggak ada. Terus dilakukan percobaan dari apa? Ikan hijau, kemudian ditaruh kapas sama air, jadi kecambah jadi toge. Jadi adalah pembuktiannya, sehingga memiliki fakta yang benar-benar berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan mereka. Oke? Pertanyaan kedua, mengapa penelitian disebut sebagai proses yang berkesinambungan? Karena penelitian itu terus-terusan sehingga lahirnya ilmu-ilmu baru. Jadi dia tuh ada hipotesa itu dugaan masalah yang diambil dari pengetahuan yang telah ada. Kemudian adanya penelitian lanjutan, kemudian lahirlah sebuah teori yang merupakan landasan ilmu yang teruji kebenarannya, namun dimungkinkan akan ada koreksi dan pembuktian teori baru di kemudian hari. Kemudian lahir lagi teori itu untuk membenarkan dari teori-teori sebelumnya dan teori yang saat ini. Oke, ada lagi? Kesimpulan dari materi ini adalah metode ilmiah adalah suatu proses dalam keilmuan yang dibuat dalam pikiran manusia yang berdasarkan oleh fakta-fakta untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis melalui langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara untuk melakukan tindakan